Kami telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti yang kita saksikan sejak September kemarin. Sakeus tidak kehabisan akal. Dia memanjat pohon ara. Sungguh tidak terduga oleh Sakeus. Tuhan Yesus melihatnya dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mengapa Yesus harus datang ke rumah Sakeus, seorang pemungut cukai yang dikucilkan dan dibenci oleh masyarakat pada saat itu? Ia dikucil dan dibenci oleh masyarakat karena sebagai pemungut cukai, ia dikenal sebagai kaki tangan penjajah dan selalu memungut pajak lebih dari apa yang telah ditentukan. Menanggapi kekecewaan orang banyak itu, Tuhan Yesus memberikan pemahaman kembali kepada mereka tentang arti dan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Karena itu, Yesus menegaskan kepada mereka, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadi titik balik yang mengubah kehidupan Sakeus. Marilah kita melihat apa saja yang terjadi di dalam hidup Sakeus setelah berjumpa dengan Yesus. Paling kurang ada 3 hal yang dialami oleh Sakeus. Pertama, Yesus mengangkat harga diri Sakeus. Yang kedua, Yesus mengubah orientasi kehidupan Sakeus. Perjumpaannya dengan Yesus juga telah mengubah cara pandang dan orientasi kehidupan Sakeus dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dia telah menjadi seorang yang tahu memberi. Ia tidak lagi menggunakan kekayaannya hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi juga untuk membantu orang lain, terutama orang-orang miskin, dan dia mau menegakkan kembali keadilan. Yang ketiga, Sakeus dilayakkan untuk menjadi anak Abraham sebagai pewaris janji dan berkat Tuhan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan Yesus memandang Sakeus sehingga dia mendapat berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan untuk seisi rumah dan seluruh pekerjaannya. Sakeus pun telah menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, pada saat kita bersama-sama dengan penuh syukur, sukacita, dan bahagia merayakan hari ulang tahun paroki ini yang ke-102, baiklah kita renungkan kembali sejauh mana kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sejauh mana perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu
memberikan suatu perubahan di dalam hidup kita. Kita sesungguhnya sudah banyak kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak kali kita mengikuti misa, seharusnya juga kita mengalami ketiga hal seperti yang dialami oleh Zakeus. Kalau kita tidak mengalami ketiga hal itu dan juga tidak terjadi perubahan dalam hidup kita sebagai pengikutnya, maka itu mungkin terjadi karena kita belum mengalami perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan Yesus setiap kali kita mengikuti misa. Barangkali perayaan Ekaristi yang kita ikuti itu, perayaan Ekaristi yang kita rayakan, hanya sekadar kebiasaan atau kewajiban, sehingga tidak membaharui kehidupan kita. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan mungkin tidak dijadikan sebagai kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Untuk itu, dalam misa perlu ada saat-saat hening, khususnya sesudah menerima komuni suci. Saat hening sesudah terima komuni suci adalah saat-saat yang tampan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dalam saat-saat hening itu, karena kita telah menyambutnya dan kita yakin Yesus Kristus hadir dan ada di dalam diri kita, maka saat itulah kesempatan istimewa untuk setiap kita berbicara hati ke hati dengan Tuhan Yesus. Kalau saat hening dalam misa kita pakai untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus, maka saya yakin akan terwujud perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu akan mendorong setiap kita untuk membaharui hidup kita. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam misa itu juga akan mendorong setiap kita untuk setia dan tekun mengambil bagian dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan pastoral, serta berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Karena melalui kegiatan-kegiatan itulah kita mau menyatakan iman kita. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam misa itu akan mendorong setiap kita untuk mengambil bagian dalam seluruh pelayanan, antara lain sesuai dengan rencana dari DPP dan DKP. Gereja Katedral ini akan dipugar, akan direhab. Marilah kita lewat perayaan hari ulang tahun parokianya, iman kita semakin kuat dan dalam. Kita semakin terlibat dalam berbagai kegiatan di paroki ini, termasuk untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak dari katedral ini. Akhirnya, marilah kita memohon berkat Tuhan agar semua rencana, baik kegiatan liturgis dan pelayanan pastoral maupun rehabilitasi gereja katedral ini
berjalan lancar di bawah naungan dan pelindungan Tuhan. Selamat berbahagia kepada semua umat katedral yang merayakan hari ulang tahun paroki ini ke-102. Semoga Tuhan Sang Sumber Kasih melimpahkan berbagai berkat dan rahmat, bimbingan dan perlindungan kepada semua umat. Amin.
ketika tadi ikut misa, saya pribadi merasakan suara itu seperti suara dari surga. Suasana begitu meriah. Pandangan mata kita lihat orang semua berwajah ceria, baju warna-warni. Dan hari ini, siang ini setelah misa, kita berkumpul di sini juga melihat muka-muka yang ceria. Yang saya mau katakan adalah inilah wajah orang yang hadir di gereja. Inilah wajah orang yang beriman. Sepakat? Ya. Tidak boleh atau tidak mungkin atau tidak baik orang datang ke gereja dengan muka merenggut. Lihat ke sana, lihat ke sini. Tidak baik. Dan sebetulnya itu yang mau dikatakan. Bagaimana perjumpaan Yesus dengan Sakeus tadi itu. Sakeus ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sukacita. Tadi Romo Fikir menyampaikan, hari ini terjadi keselamatan di rumah, untuk seisi rumah ini. Nah, saya pikir situasi kebatinan itulah yang harus kita munculkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, di setiap diri kita dan di setiap keluarga kita dan di paroki ini. Amin. Katedral sudah 102 tahun. Saya menantang kita semua, terutama para pengurus Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, para ketua wilayah, para ketua KBG. Kalau kita hanya hidup berkutat di altar, kalau kita hanya berseputar, berkegiatan di seputar gereja ini, maka sebetulnya 102 tahun itu tidak bermakna. Saya mengajak di hari ulang tahun Paroki Katedral yang ke-102, kita coba keluar. Keluar kemana? Kita berani keluar dari zona nyaman. Berani menyapa, berani membantu, berani menjadi saluran berkat bagi sesama di sekitar kita. Bagaimana di tahun yang ke-102 ini, kita semua sebagai umat Paroki Katedral membuat catatan emas dalam perjalanan hidup paroki ini, bahwa kita mau berbagi, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama di sekitar kita. Pak Ibi, Ketua Seksi Liturgi, saya minta bagaimana merancangkan suasana kebatinan seperti hari ini hadir di setiap misa yang ada di paroki kita. Kita semua siap dukung. Kalau kita hanya begini-begini saja, tidak ada guna 102 tahun itu. Kalau 102 tahun itu orang yang sudah sangat bijak, sudah sangat tua. Karena itu ke depan, Paroki Katedral harus menjadi, tanggung jawab itu harus ada melekat. Dirasakan oleh semua kita. Bahwa paroki ini bukan paroki main-main. Dia paroki tertua, dia kakak sulung. Kalau dia kakak sulung, dia harus memberikan contoh kepada adik-adiknya paroki-paroki lain. Jangan sampai adik-adik yang melambung, kakak yang kemudian tinggal duduk kosong, adik-adik yang melambung lebih hebat. Itu bikin malu. Karena itu kita semua berjuang bersama bagaimana membangun paroki ini lebih maju ke depan. Amin. Katedral kita. Katedral bisa. Katedral kita bisa. Yes. Terima kasih. Selamat siang. Dalam seluruh rangkaian acara untuk merayakan ulang tahun ke-102 dari Paroki Katedral ini memberikan suatu tanda yang amat positif. Gereja dalam era globalisasi ini memang harus tampil. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Erlan, Ketua DPP, bahwa kita sebagai umat tidak cukup hadir di dalam gereja. Hadir dalam gereja itu memang suatu dasar supaya kita bisa bertindak keluar. Karena itu setelah kita bersama-sama beribadat di gereja, kita harus kembali ke tengah masyarakat. Mengapa dalam tahun pariwisata holistik ini Keuskupan merancang dan merayakan 3 event festival. Festival Golo Kue di Labuan Bajo, Festival Gereja Tua Rekas, dan
Festival Golocu. Tapi berbagai kegiatan festival membangun semua aspek kehidupan, dan itulah yang perlu kita perlihatkan ke tengah dunia, ke tengah masyarakat yang ada di sekitar kita, bahwa kita ada, bahwa kita adalah Tuhan di atas tanah kita sendiri. Atas nama Bapak Uskup, saya menghimbau semua umat supaya mengambil bagian secara aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan pastoral di katedral ini, termasuk juga segala upaya untuk memperbaiki gereja katedral ini agar tetap indah dan megah. Happy birthday to